Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diego Smorinda dari jurusan Sistem Informasi kelas A1 semester 4 Universitas Serang Raya. Baik, jadi kami akan menjelaskan mengenai sebuah jurnal data mining yang berjudul Penerapan Data Mining Metode Naive Bayes untuk Prediksi Hasil Belajar Siswa Sekolah Menengah Pertama atau SMP. Baik, jadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat akurasi serta hasil presisi dan recall dari metode klasifikasi data mining yaitu Naive Bayes untuk prediksi hasil belajar siswa menengah pertama. Penentuan hasil belajar dari siswa didik merupakan hal yang penting dalam dunia pendidikan. Hal ini dianggap serius karena sulitnya menentukan faktor atau variabel yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Penerapan data mining yang dapat mengenali dan mengekstrak pada pengetahuan menawarkan solusi untuk masalah pendidikan ini. Ada beberapa model klasifikasi dalam data mining yaitu algoritma ID3 dan C4.5. Juga Naive Bayes yang dapat digunakan untuk memprediksi hasil belajar siswa, khususnya siswa menengah pertama. Pada penelitian ini akan digunakan metode klasifikasi Naive Bayes untuk memprediksi hasil belajar siswa SMP dengan harapan mendapat akurasi yang lebih baik dari metode sebelumnya yang pernah diuji. Jadi apa sih metode Naive Bayes itu? Jadi metode Naive Bayes itu merupakan salah satu metode pembelajaran mesin yang memanfaatkan perhitungan probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris yaitu Thomas Bayes, yaitu memprediksi probabilitas di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Baik, jadi selanjutnya metode yang digunakan adalah eksperimen dengan menggunakan software data mining, RapidMiner, dan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, tahapan pengumpulan data. Data didapatkan dari repositori dataset. Selain itu juga data dari sekolah atau tingkat kehadiran, yang mana faktor-faktor itu berpengaruh pada hasil belajar siswa. Yang kedua, tahapan pengolahan data awal. Pada penelitian ini, data yang digunakan mempunyai 263 record dan terdiri dari 12 atribut. Faktor seperti pendapatan keluarga dan faktor konsumsi alkohol dihilangkan karena bersifat pribadi dan menjadikan data tidak konsisten, yang mana hampir 100% siswa masih tinggal bersama keluarga serta memiliki komputer pribadi di rumah. Yang ketiga, tahapan metode yang diusulkan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan software data mining RapidMiner. Percobaan akan menggunakan metode klasifikasi yaitu algoritma Naive Bayes. Penelitian akan dilakukan dengan melihat akurasi yang dihasilkan. Jadi semakin tinggi persentase dari hasil klasifikasi, berarti semakin tinggi pula akurasi metode tersebut. Simulasi data akan menggunakan 10 fold validation, yaitu sebanyak 85% data akan digunakan sebagai data training dan 15% lainnya akan digunakan sebagai data uji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Septian dari kelas A1 Sistem Informasi jurusan Sistem Informasi. Terima kasih Dadi karena sudah menjelaskan penjelasan yang tadi. Pengumpulan data. Data didapatkan dari repositori dataset terbuka yang merupakan data sekunder yang didapatkan dari dua sekolah. Data berasal dari umpan balik siswa yang dinilai dari beberapa faktor internal dan eksternal seperti faktor demografi, yaitu pendidikan orang tua dan kemampuan ekonomi keluarga. Selain itu juga ada data dari sekolah, tingkat kehadiran, yang mana faktor-faktor itu berpengaruh pada hasil belajar siswa. Yang kedua, pengolahan data awal. Pada penelitian ini, data yang digunakan mempunyai 263 record dan terdiri dari 12 atribut. Faktor seperti pendapatan keluarga dan faktor konsumsi alkohol dihilangkan karena bersifat pribadi dan menjadikan data tidak konsisten, yang mana hampir 100% siswa masih tinggal bersama keluarga serta memiliki komputer pribadi di rumah. Beberapa nilai diklasifikasikan kembali agar hasil dari setiap algoritma menjadi lebih optimal. Atribut yang tersisa bisa terlihat pada tabel pertama atau tabel 1. Tabel 1.
Atribut yang dinilai bisa dilihat tabel di sebelah. Atribut pertama, jenis kelamin, nilainya laki-laki dan perempuan. Yang kedua, anggota keluarga, lebih dari 3 orang dan kurang dari sampai dengan 3 orang. Status orang tua, tinggal bersama dan pisah. Pendidikan ibu, tidak ada SD, SMP, SMA, lebih dari S1. Pendidikan ayah, tidak SD, SMP, SMA, lebih dari S1. Kemudian ada atribut kerja ibu, yaitu tidak, PNS, guru, medis, dan lainnya. Kemudian ada atribut kerja ayah, yaitu tidak, PNS, guru, medis, dan lainnya. Kemudian ada pengasuh, yaitu ibu, ayah, dan yang lainnya. Selanjutnya jarak rumah, sangat dekat, dekat, sedang, dan jauh. Kemudian ada waktu belajar. Nilainya yaitu jarang, biasa, rajin, sangat rajin. Ada atribut dukungan keluarga. Nilainya yaitu ya atau tidak. Kemudian ada ikut ekstrakurikuler. Nilainya ya atau tidak. Kemudian yang terakhir ada atribut internet di rumah. Nilainya ya, tidak, rendah, biasa, dan baik. Kemudian yang ketiga, ada metode yang diusulkan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan software data mining RapidMiner. Percobaan akan menggunakan mode klasifikasi yaitu algoritma naive Bayes. Pada gambar 1 ada pengaturan proses utama RapidMiner. Penilaian akan dilakukan dengan melihat akurasi yang dihasilkan. Semakin tinggi persentase dari hasil klasifikasi, berarti semakin tinggi pula akurasi metode tersebut. Simulasi data akan mengumumkan 10 fault validation, yaitu sebanyak 85% data akan digunakan sebagai data training dan 15% lainnya akan digunakan sebagai data uji. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Iksan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iksan Alwi Aliuddin dari kelas A1 Sistem Informasi semester 4 Universitas Serang Raya. Di sini saya akan membahas hasil dan pembahasan pada sebuah jurnal yang dibahas oleh kelompok saya, yaitu tentang penerapan data mining metode naive Bayes untuk prediksi hasil belajar siswa sekolah menengah pertama atau SMP. Penulis Fatur Rahman dan Muhammad Iqbal Firdaus. Metode naive Bayes sendiri sudah dijelaskan oleh saudara Dadi Agus Morinda, dan untuk metode penelitian yaitu pengumpulan data, pengolahan data awal, dan metode yang diusulkan, dan terakhir adalah atribut yang dinilai, sudah dijelaskan oleh Ahmad Septian. Hasil dan pembahasan. Evaluasi penelitian ini akan menggunakan confusion metric untuk melihat akurasi dan untuk mengukur kinerja juga dibandingkan dari precision dan recall masing-masing algoritma. Di sini saya akan menjelaskan akurasi, precision, dan recall. Apa sih akurasi itu? Akurasi merupakan rasio prediksi benar, positif, dan negatif dengan keseluruhan data. Precision merupakan rasio prediksi benar positif dibandingkan dengan keseluruhan hasil yang diprediksi positif. Dan terakhir yaitu recall, merupakan rasio prediksi benar positif dibandingkan dengan keseluruhan data yang benar positif. Dari kesimpulan pengujian klasifikasi hasil belajar siswa pada penelitian ini, disimpulkan bahwa algoritma naive Bayes memiliki kinerja yang baik dari segi akurasi, presisi, dan juga recall. Walaupun dari jumlah akurasi yang hanya memiliki 56,79%, masih tergolong hasil yang rendah dibandingkan beberapa model data mining yang lainnya. Hal ini karena banyaknya input tidak terlalu relevan dan algoritma yang diujikan tidak terlalu sensitif dengan input yang tidak terlalu relevan tersebut. Mungkin cukup sekian pembahasan kita
kali ini tentang penerapan data mining metode naive Bayes untuk prediksi hasil belajar siswa sekolah menengah pertama atau SMP. Saya Iksan Alwi Aliuddin dan rekan saya Dadi Agus Morinda dan Ahmad Septian mengucapkan mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam video atau hal-hal yang kurang berkenan dalam video ini. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.